Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita berjudul Kung Fu Killer. Berkisah tentang Ha Hou Mo, seorang instruktur bela diri dari kepolisian yang dipenjara setelah tidak sengaja membunuh seorang pria dalam sebuah pertarungan. Beberapa tahun setelah itu, muncul seorang seniman bela diri yang notabene pembunuh berantai bernama Fung Yusao. Dia menantang seorang pensiunan guru bela diri bernama Mak Wingyan dalam sebuah pertarungan dan ia berhasil membunuhnya. Berita pembunuhan yang dilakukan oleh Fung Yusao terdengar oleh Ha Hou Mo yang masih berada di dalam penjara. Lantas, Ha Hou Mo kemudian menawarkan diri untuk membantu kepolisian mencari dan menangkap pelaku pembunuhan itu. Sebagai gantinya, Mo meminta pihak polisi membebaskannya jika berhasil menangkap si pelaku. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita awal diperlihatkan lokasi markas polisi terbesar. Tampaknya para staf kepolisian sedang sibuk mengerjakan tugas dan kasus masing-masing. Oleh karena itu, keadaan yang cukup tenang tiba-tiba menjadi tegang saat Ha Hou Mo muncul. Sontak saja, polisi syok berat menyaksikan Mo datang dalam kondisi mengenaskan. Sehingga polisi pun menghubungi staf kesehatan untuk mengirimkan ambulans. Langsung saja. 我撒小样，我叫夏夏毛。 Mo melancarkan aksinya, dia menghampiri Pak Polisi dan di kesempatan itu Mo mengatakan dengan jujur bahwasannya dia telah membunuh orang. Sehingga Pak Polisi terkejut mendengar informasi dari sumbernya sendiri. Langsung saja Mo pun diproses pihak kepolisian tentang kasus pembunuhan yang dilakukannya. Dan selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun ketiga, keadaan kota tampak sangat rusuh. Diperlihatkan jalanan Salisbury yang dipenuhi oleh para polisi dan detektif. Sebab mereka akan menyelidiki tentang kasus pembunuhan yang terjadi di jalan tersebut. Lantas, Buluek Yen mengambil alih kasus di TKP. Langsung saja, Buluek pun memperkenalkan dirinya kepada Pak Tan. Setelah serah terima tugas, Buluek pun segera memeriksa berbagai bukti di lokasi. Apalagi para detektif telah berkumpul untuk mengecek kejanggalan yang terjadi pada korban. Langsung saja, Buluek dan juga para bawahannya beraksi melihat mobil Ferrari yang terbalik, kemudian Buluek pun menanyakan kepada anggotanya tentang kronologi kejadian di lokasi. Sehingga salah satu bawahan Buluek pun menginfokan kalau di kursi pengemudi terdapat 2 bungkus narkoboy. Hal tersebut membuat Buluek pun syok mendengar perkataan dari anggotanya. Sehingga mereka mulai curiga tentang kematian dari Mak. Langsung saja, Luek dan para rekan mengecek di bagian tubuh korban, bahkan dokter kepolisian telah datang dan membantu proses penyelidikan. Di kesempatan itu, Luek dan kawan-kawan pun berkumpul untuk mengelilingi mayat untuk memeriksakan kondisi luka pada tubuh korban. 下顎脱臼，頭部有骨碎嘅現象，佢應該係受過重擊嘅。死亡時間應該係凌晨2點半左右，屍體冇俾人移動過跡象。我相信呢度係第一兇案現場。 Kemudian, dokter menjelaskan secara rinci kepada Buluek dan kawan-kawan tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku. Alhasil, mereka semua yakin kejadiannya memang telah disetel pelaku untuk melenyapkan Mak alias si ahli tinju. Akan tetapi, motif dari pelaku masih harus diselidiki lebih lanjut. Oleh karena itu, Buluek dan kawan-kawan pun bergegas kembali ke kantor polisi untuk menyelesaikan laporan. Keesokan harinya, Sin diperlihatkan kondisi di penjara Stanley. Tampaknya para tahanan sedang asik melakukan tugas masing-masing. Bahkan ada yang membaca koran dan mengobrol bersama para rekan. Di kesempatan itu, Mo mengobrol dengan salah satu rekan di penjara bernama Long. Kemudian, Mo memeriksa tulang tangan pada lengan Long. Tampaknya Mo mengetahui kalau Long sedang mengalami cedera di bagian lengannya. Makanya sembari mengobrol, Mo membantu Long membenarkan sendi-sendinya yang cedera. Setelah itu, Long pun menceritakan kepada Mo tentang amarahnya akibat anaknya diganggu. Tak lama, para berandalan muncul. Mereka adalah tahanan lapas sama seperti Mo, akan tetapi anggota lapas terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu anggota geng ataupun hanya tahanan biasa seperti Mo dan juga Long.
Langsung saja Mo meminta Long segera pergi saat geng Chow muncul. Tindakan geng Chow yang selalu mengusik orang lain membuat Long kesal. Sehingga Long ingin melawan tapi Mo menghentikannya. Sebab dia tak ingin terlibat dalam masalah, apalagi temannya pasti akan babak belur. Demi mengantisipasi kekacauan, sebaiknya Mo memutuskan pergi dan membiarkan Chow dan kawan-kawan mengambil tempat mereka. 你條死老嘢仲喺度啊！換個邊座？換個位啊！睇報紙啊！ Lantas Mo memberikan koran kepada Long dan mengajaknya duduk bareng. Alhasil, kemarahan Long memudar saat melihat perhatian Mo. Mendadak Mo kaget setelah mendengar berita di TV bahwasanya Mak si ahli tinju tewas dibunuh. Hal tersebut membuat Mo syok berat dan ingin menghubungi Sin Ying kekasihnya. Sebab Mo sadar si pembunuh di TV pasti datang untuk mengincarnya. Namun Mo masih ragu dan perlu bekerja sama dengan Buluwek, orang yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Langsung saja Mo meminta penjaga membiarkannya menghubungi sang kekasih, namun tetap saja Mo tak diberikan izin dan terpaksa menunggu lebih lama. Sehingga Mo kesal, dia meminta agar penjaga mempertemukannya dengan Buluwek. Sebab Mo yakin dia bisa membantu kasus dan menyelamatkan Sin Ying agar tak diincar pelaku. Lagi-lagi, Mo kesal karena dia ditolak penjaga berulang kali. Alhasil, Mo pun mencari cara agar dia bisa bertemu dengan Buluwek. Di kesempatan itu, Mo menghampiri para geng Chow dan mengajar mereka hingga babak belur. Alhasil, Chow diamankan oleh para polisi dan akhirnya dia bisa bertemu dengan Buluwek. Setelah bertemu Buluwek, Mo segera menginfokan bahwa dirinya dapat membantu kasus penangkapan pembunuh berantai. Hanya saja Buluwek gak percaya, mustahil bagi Mo bisa tahu pembunuh hanya dari jurus bela diri. Faktanya, Mo merupakan mantan pelatih bela diri yang pernah bekerja sebagai pelatih terhebat sepanjang masa. Bahkan Mo memiliki perguruan besar yang dapat mengalahkan banyak perguruan bela diri lainnya. Hanya saja, Mo dan para bawahannya terpecah belah karena Mo berada di penjara. Sehingga Mo pun yakin dia bisa menolong Ibu Luwek dan meminta imbalan agar dia dibebaskan. Akan tetapi, Buluwek tetap tak percaya sehingga Mo mengatakan nama beberapa orang yang akan tewas lagi. Sebab Mo yakin motif si pembunuh sebenarnya adalah melawan para pengguna seni bela diri hebat. Alhasil, Mo kembali ke sel, dia berharap Buluwek memikirkan tawaran tersebut. Setelah pembicaraan berakhir, Buluwek pun malah menjadi kepo mengapa Mo mengetahui banyak hal. Tak lama, ditemukan korban baru lagi hingga Buluwek pun percaya kepada Mo dan memutuskan membebaskan Mo tanpa syarat untuk sementara waktu. Alhasil, Mo sangat senang bisa keluar dari penjara dan membantu penyelidikan. 譚敬堯死咗。 Namun, Mo memiliki motif lain untuk bergabung dalam misi, yaitu melindungi Sin Ying sang kekasih. Apalagi, setelah satu persatu petarung dikalahkan tersangka, pasti si pelaku akan mencari Mo petarung paling hebat. Setelah mendengar alasan Mo, Sin Ying memutuskan membantu melakukan penyelidikan kasus bersama Ibu Luwek. Setelah usai bertugas, Mo segera bergegas kembali ke kampung bertemu dengan Sin Ying. Ketika di pasar, Mo berdiam diri menyaksikan pergerakan Sin. Namun Sin malah langsung sadar, dia berbalik arah dan menghampiri Mo. Di kesempatan itu, Sin menampar Mo karena selama ini meninggalkan dirinya. Bahkan Sin menangis terseduh-seduh, akhirnya dia bisa kembali melihat babang Mo lagi. Langsung saja, Mo memungut jeruk yang dijatuhkan oleh Sin, kemudian mereka segera kembali ke rumah untuk beristirahat. Sin menginfokan pada Mo kalau si pembunuh berantai adalah Fung Yu. Sontak saja Mo syok berat karena Fung Yu merupakan orang yang membantai petarung seni bela diri lainnya dengan sangat sadis. Keesokannya, Mo dan Sin pergi ke suatu tempat yang bisa membantu mereka menyelidiki kasus kematian para ahli bela diri. Ketika sampai, Mo dan yang lainnya langsung berdiskusi hingga tetua menginfokan soal Fung Yu yang merupakan pria cacat. Sebab kakinya Fung Yu mengalami perbedaan ukuran. Namun dengan keterbatasan itu, Fung Yu berlatih hingga kakinya menjadi sekuat baja. Sebelum Mo pergi,
tetua mengatakan tempat tinggal Fung Yu bersama sang istri di Sui Kwai Land. Kemudian tetua mengatakan nama istri dari Fung Yu adalah Sum. Langsung saja, Mo menghubungi Ibu Luek menginfokan tentang Fung Yu. Awalnya Bu Luek mengomel karena Mo menghilang. Namun sekarang, Bu Luek lega dia segera beraksi setelah mendengar informasi dari Mo. Tak lama, Luek dan para kepolisian sampai di daerah itu untuk segera menjemput Mo. Di perjalanan, mereka mulai mengobrol membahas tentang Fung Yu. Alhasil, Mo bersama para rekan menuju rumah dari Fung Yu. Tak lama mereka tiba di rumah dan melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, Bu Luek bertanya info pada si pemilik kontrakan. Ternyata selama ini, Fung Yu sibuk berlatih ilmu bela diri dan membiarkan istrinya mati begitu saja. Padahal, Sum memiliki penyakit kanker, tapi suaminya hanya diam saja. Bahkan saat istrinya tewas, Fung Yu tetap melanjutkan hidup. Mengetahui hal berbahaya itu, Mo meminta Sin agar tak terlibat. Hanya saja Sin tak ingin meninggalkan Mo sendirian bersama pihak polisi. Mo tetap kekeh melarang karena baginya keterlibatan Sin akan membahayakan sang pujaan hati. Tak terduga. 你聽我講啊！你已經同灰收交個手啦，你左漏嘅傷。帶埋你師妹返去，等你可以專心幫我破案。 Ibu Luek malah memberikan izin agar Sin Ying ikut berpartisipasi sebab Mo dinilai akan lalai dalam bekerja jika berada di daerah yang jauh dari sang kekasih. Kemudian mereka melanjutkan obrolan mengenai Fung Yu. Sin meyakini Fung Yu akan mengincar petarung seni bela diri lainnya untuk dijadikan korban selanjutnya. Sehingga pihak polisi memutuskan mengunjungi kediaman Pak Chan. Setibanya di sana, Mo dan kawan-kawan mencari informasi mengenai Fung Yu dari Pak Chan. Ternyata usut punya usut, Pak Chan menyerahkan jurus seni bela diri pedangnya kepada Hang Yip. Langsung saja, mereka bergegas pergi mencari keberadaan Hang Yip. Benar saja dugaan Mo dan kawan-kawan, Hang Yip telah diserang oleh Fung Yu. Di kesempatan itu, Fung Yu mengajak Hang Yip untuk duel dengannya tanpa basa-basi. Kedua pihak pun melancarkan serangan untuk melawan satu sama lain. Hanya saja, Hang Yip kewalahan menghadapi kehebatan Fung Yu. Hal itu pun membuat Fung Yu semakin bersemangat dan ingin segera melenyapkan Hang Yip. Sialnya, saat Mo dan kawan-kawan tiba, Hang Yip telah tewas mengenaskan. Sontak saja, mereka syok ternyata Hang Yip tewas terbunuh, sehingga pihak kepolisian melakukan penyelidikan tentang mayat Hang Yip. Bahkan Mo yakin kalau pelaku memang punya motif tersendiri, yaitu menjadi lebih kuat di antara para tetua bela diri. Sementara posisi Bu Luek terancam karena belum menemukan titik terang pada kasus itu. Sementara di sisi lain, Fung Yu sedang mengingat tentang kematian sang istri. Ternyata kenyataan pahit di balik tragedi itu adalah Fung Yu ingin mempercepat kematian sang istri. Dikarenakan istrinya sudah digerogoti penyakit yang membuat Fung Yu sangat sedih. Sehingga dia memutuskan untuk mencekik Sum hingga tewas agar tak perlu merasakan sakit kanker setiap harinya. Setelah itu, Fung Yu pun beraksi kembali. Dia menghubungi pihak kepolisian untuk menyambungkan panggilan agar bisa berbicara dengan Mo. Sehingga Bu Luek dan kawan-kawan panik, mereka mulai mendengar pembicaraan Mo dan juga Fung Yu. Dan anehnya, Fung Yu seperti memiliki tujuan membebaskan Mo dari penjara. Sebab alasan Fung Yu melakukan pembunuhan untuk memancing Mo keluar dari penjara. Apalagi Mo memang sang maestro dari segala seni bela diri, bahkan Mo bisa menguasai banyak jurus. Hal tersebut membuat Bu Luek curiga mengapa Mo malah kenal dengan Fung Yu. Keesokan harinya, Mo CS mendapatkan petunjuk mengenai peringatan kematian istri Fung Yu. Oleh sebab itu, Fung Yu pasti berkunjung ke rumah Sum sembari berbelasungkawa. Segera saja, tim polisi datang berkunjung ke rumah duka. Sepertinya Fung Yu sadar kalau kepolisian mengikutinya. Sehingga Fung Yu memutuskan segera kabur, tapi Mo CS dengan sigap mengejar Fung Yu. Sin kemudian bergerak sendiri, dia tak mau lagi mau bertarung. Sehingga Sin menemui Fung Yu, meminta Fung Yu untuk menjauh dari Mo, namun Fung Yu malah ingin membunuh Sin agar Mo terlihat lebih kuat. Sebab kalau kekasihnya dibunuh, pasti Mo akan mendendam dan mengeluarkan seluruh kekuatan yang disimpannya. Langsung saja, Fung Yu melawan Sin yang juga bisa bela diri, namun tetap saja Sin kalah dan mengalami luka parah.
lama Mo pun menemukan Shin. Dia syok melihat Shin terkapar. Kemudian Mo menghubungi Buluek menginfokan kejadian yang menimpa Shin. Namun para polisi sudah tak percaya kepada Mo sebab Mo memiliki hubungan dengan Fung Yu 3 tahun lalu. Bahkan mereka ketemu di penjara. Lantas Mo menjelaskan kalau Fung Yu mencarinya waktu itu untuk menantangnya. Kemudian, Mo juga menceritakan kepada Buluek dia keluar penjara cuma ingin menyelamatkan Shin dari Fung Yu. Kemudian pihak polisi pun menyelamatkan Shin, dia sudah dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Sementara itu, Mo bergegas menemui Fung Yu karena keduanya akan berduel. Sedangkan Luek menyelinap ke rumah Fung Yu yang lama menyelidiki nama target selanjutnya. Sehingga Buluek pun syok berat melihat daftar nama di dinding yang ditulis Fung Yu. Lantas Luek pun dihubungi seseorang karena Mo menitipkan pesan kepada Luek. Lantas Luek bergegas datang ke lokasi tempat Mo bertarung dengan Fung Yu. Di kesempatan itu, Mo melancarkan serangan melawan Fung Yu, namun Fung Yu tak tinggal diam, dia menyerang secara brutal. Alhasil, Mo dan Fung Yu saling menyerang satu sama lain hingga mereka kewalahan. Tak lama, Buluek pun muncul. Dia syok melihat Mo terluka parah, sehingga Buluek terpaksa mengambil langkah lain dengan cara menembak Fung Yu hingga tewas. Sebab Fung Yu pasti akan terus membunuh, apalagi dia ingin menyerang Buluek. Alhasil, Buluek selaku polisi memutuskan membunuh Fung Yu. Setelah itu, Mo pun dirawat di rumah sakit sampai sembuh total. Kemudian, Mo kembali ke penjara lagi. Dia bersama teman-teman menghabiskan waktu bersama. Dan selang beberapa lama, Buluek pun menemui Mo dan menginfokan berita baik. Sontak saja, Mo auto terkejut saat mendengar dia dibebaskan, bahkan diminta menjadi pelatih seni bela diri lagi. Alhasil, Mo berhasil bebas dari penjara. Dia segera menemui Shin Ying dan hidup bersama dengan bahagia. Selang beberapa waktu, Mo dan Shin Ying memiliki seorang anak. Terlihat Mo dan Shin Ying masih melakukan perguruan seni bela diri yang didirikan kedua insan. Dan akhirnya ceritanya pun berakhir dengan bahagia. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!